Terus udah digantian semua, udah sendiri lagi yang baru. Aduh, Pak Dedi ya, si Virgi diajakin ngonten malah pulang. Aduh, itu anak ya. Memang kalau ngomongin konsistensi ya, itu nggak gampang. Apalagi kalau udah konten 1, 2, 3, 4, itu teh muncul wegah, rasa malas tuh muncul. Apalagi konten YouTube yang belum monetisasi kayak YouTube saya, karunya pisahnya. Tapi kalau bicara terapi ya, dunia digital itu bisa menterapi. Apalagi nih Kang Deddy ini, Kang Deddy Mulyadi tiap hari bikin konten. Artinya di sela-sela kesibukannya dia mencoba beradaptasi dengan dunia digital hari ini. Nah, itu tuh melatih konsentrasi, teman-teman. Makanya hari ini sore-sore sekitar jam sebelum gelap saya juga mau konten dulu. Ini konten ketiga. Oh ya, ini saya tinggalnya di Sukabumi ya. You know, I live in Sukabumi, I stay in there, I was born in there. Saya juga lahir di Sukabumi. Siapa yang pernah ke Sukabumi, komen di bawah. Dan pernah kemana aja di Sukabumi itu ya. Ada jembatan gantung, ada danau Situ Gunung. Yang hebatnya juga ada, yang kerennya juga ada Ciletuh, banyak ya. Pokoknya siapa yang pernah ke Sukabumi, pernah mungkin makan kulineran di Sukabumi, kira-kira kulineran apa yang menurut teman-teman pernah cobain di Sukabumi, ciri khas Sukabumi. Ciri khas Sukabumi makanannya apa? Nggak hanya mochi, banyak banget. Apalagi, tapi ya kemarin waktu jajan ke tempat-tempat kuliner, wah udah menjamur makanan Jepang, makanan Korea. Jadi mereka aja dari negara kita, dari negara orang lain datang ke Sukabumi, menyebarkan makanan-makanan. Saya bingung ya, kenapa di Sukabumi juga nggak ke Jepang gitu, cilok di Jepang, ya kan? Enye di Jepang, ranginang bersama kembarannya rangining di depan, ke Jepang atau ke negara lain. Kenapa itu tidak terjadi, teman-teman? Jawabannya adalah karena, kearifan lokal yang kita miliki tidak dibarengi dengan kemampuan bahasa internasional. Jadi misalkan nih, saya pembuat ranginang, saya jago membuat ranginang sama rangining. Mereka nggak boleh dipisah ya. Mereka itu adalah saudara kembar. Ranginang sama rangining itu nggak boleh dipisah. Kalau orang Jakarta bilang rengginang, renggining, nah gitu. Jadi mereka tuh nggak boleh dipisah. Nah, ketika saya ahli pembuat rengginang sama renggining, makanan lokal daerah. Tapi karena saya tidak bisa bahasa Inggris, tidak berwawasan internasional, makanya sulit untuk punya gerakan mendunia gitu loh. Nah, harusnya kalau kita belajar bahasa internasional, mindset kita jadi mendunia. Jadi konsep dan produk apapun yang ada di lokal itu pengennya tuh dibawa ke dunia gitu, ke internasional gitu lah. Nah, itu sebabnya bahasa Inggris tuh menjadi bahasa dunia, menjadi bahasa internasional, karena dulu orang-orang Inggris sebenarnya imam meren, aku juga nggak tahu. Jadi orang-orang Inggris itu bermindset ekspansi. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu kita memiliki cara berpikir ekspansi. Jadi melebarkan sayap. Pengennya tuh ngelebarin sayap gitu, nggak mau, namanya bahasa Sunda teh kurung batok, nggak mau diam di tempat gitu loh. Nah, kalau orang yang belajar bahasa Inggris nih, orang Indonesia, orang Sunda, siapapun, kalau kalian belajar bahasa Inggris tuh rasanya tuh pengen ekspansi. Minimal punya impian untuk liburan ke luar negeri gitu loh. Gitu teman-teman. Aduh, hari ini sebetulnya ini mah ngisi konten aja ya teman-teman. Saya tuh masih banyak konsep yang preparing. Jadi saya masih banyak persiapan sebetulnya untuk terjun ke jalan. Bingung juga soalnya kan kalau kita bikin konsep, bikin konten maksudnya, kita kontennya harus mengedukasi, harus yang bagus. Nah, tapi kan kita masih prepare juga. Nah, teman-teman yang yang belum mulai konten, ayo konten sok.
Today is digital era. Hari ini tuh eranya digital. Jadi kalau nggak terjun ke dunia digital, wah jangan. Nanti nyesel gitu loh. Kenapa? Saya orang yang paling menyesal di dunia. Karena sebetulnya waktu tahun 2012, itu zaman-zaman Atta Halilintar belum muncul, saya juga udah kenal YouTube. Bahkan sudah tahu gimana caranya membuat konten. Tapi itu tadi, karena tidak serius, karena tidak sadar akan pendidikan. Sebentar. Ini kembang saya kayak rusak sebentar. Oh, wah, waduh, bunga hancur, Ini tuh digeser, ditaruh di tengah. Kemarin hijau, langsung hancur, guys. Waduh. Seharian tadi panas langsung begini. Tutung kembang. Bentar lah, kita geserin dulu ya. Kasihan ini. Kita pindahin ke sini aja lah. Sekedapnya. Sekedap. Tapi meskipun berat, harus saya lakukan karena ini untuk menyelamatkan tumbuhan. Nah, ini potnya sangat berat sekali dan saya harus geser. Apapun akan saya lakukan. Oke, tunggu. Ayang. Ayang. Lihat deh. Yang. Ini bunga seharian jadi kering loh, Yang. Di atas. Di atas. Ini Ayang lihat dari sini. Sehari. Bukan sehari, emang yang dia kan selama itu di situ. Iya, maksudnya kalau kena matahari jadi hancur. Geserin lagi ya. Itu karena abang nggak ada, ini juga tumbuh tuh hijau. Nah ini kasihan jadi hancur. Nggak, itu apa sih namanya, pernah disiram kita dari siram. Sekarang biarin aja. Siram ya. Siram dulu. Aku lagi ngonten. Maksudnya mau aku pindahin nggak usah. Nah, itu gara-garanya di situ. Udah gitu udah lembab. Taruh di sini kena sinar matahari, nggak pernah disiram. Ya maksudnya ini perasaan hitungan kemarin gak gini. Sehari maksudnya. Terserah sih, pindahin dulu. Pindahin aja ya. Berat. Wah, ya udah ada aja. Ini orang. Dia itu nggak digusur. Hah? Dia itu nggak digusur. Aku gusur pindahinnya. Dia udah gak kuat. Udah berapa kali ya? Aduh. Sia. Aduh. Gantian.
Beli aja telepon yang gede. Iya. Kalau ini mah kuat. Gua itu juga tebal. Hah? Itu sama tebal. Jadi gimana ini? Alah. Sia, sia, Bapes, udah digantian ini mah. Ini harus beli lagi yang baru. Aduh, guys, tidak semua niat baik itu prosesnya menyenangkan. Oke, tapi baik itu enak. Oke, ingat baik itu enak. Sebentar ya, sebentar. Kita tadi mau pindahin maksudnya karena si pohonnya tuh jadi kering. Malah pecah karena potnya terbuat dari tanah liat. Kita besok beli. Gantiin yang pot yang ini, kita pindahin ke yang lebih awet, yang plastik. Aduh, udah aja ya guys. Nah, yaudah. Sekarang ya untuk hari ini saya, karena ini sore, nah ini jadwal saya biasanya kerja di laptop. Kalau nggak bikin produk digital, ebook seperti lain-lain, atau nulis bikin lagu, ngaransemen lagu, bikin lagu. Yaudah, tetap ikutin vlog ini ya. Yuk, let's go. Tuh guys, jadi pecah. Sekarang mah kita siram dulu. Satu lagi guys. Dah. Sekarang kita masuk ke studio guys. Oke, jadi
Seperti yang tadi saya bilang, karena tos sonten ya sudah sore. Jadi saya biasanya kalau udah sore masuk ke kerjaan-kerjaan yang bersifatnya digital. Nulis, bikin ebook, bikin produk digital, dan lain-lain. Jadi hari ini karena tadi udah setengah jalan, nanti ada ebook pertama, bukan ebook pertama sih, ebook yang udah saya bikin. Dan apa namanya, ini ebooknya tentang baik itu enak. Jadi itu bukunya buat anak-anak ya, buat anak-anak, judulnya baik itu enak. Nah tapi sekalian juga saya mau latihan lagu yang udah dibikin, judulnya baik itu enak juga gitu ya. Tapi sebentar saya ngerevisi dulu kerjaan, oke? Kamu dihina, biarkan saja. Kamu dicela, biarkan saja. Baiknya kamu tetap bertahan. Oh, oh, dia yang baik berakhir baik, dia yang jahat berakhir jahat. Percayalah, jadi baik itu enak. Baik itu enak, menjadi baik itu enak, berbuat baik itu enak, semua baik itu enak. Kamu dihina, biarkan saja. Kamu dicela, salah tuh ya. Kamu dihina, biarkan saja. Kamu dicela, biarkan saja. Baiknya kamu tetap bertahan. Oh, oh, dia yang baik berakhir baik, dia yang jahat berakhir jahat. Percayalah, jadi baik itu enak. Baik itu enak, menjadi baik itu. Tuhnya salah wae, kuncinya pokok. Lagu sendiri suka pokok. Ulangi. Baik itu enak, menjadi baik itu enak, berbuat baik itu. Tuh salah tadi. Baik itu enak, menjadi baik itu enak, berbuat baik itu enak, semua baik itu enak. Baik itu enak, menjadi baik itu enak, berbuat baik itu enak, semua baik itu enak. Mimpi besar kan pasti ada rintangan. Niat baik pastilah kan ada tantangan. Baik itu enak, menjadi baik itu enak, berbuat baik itu enak, semua baik itu enak. Baik. Tah, oke teman-teman. Sakitu heula nya, segitu dulu vlog hari ini.
Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Satu hari satu konten. Ngejar monet ya. Ya pula jangan lupa subscribe, follow kalau teman-teman ngerasa kita sefrekuensi, kita mau berteman di dunia maya. Salam kenal sa Don Dimas alias Kang Don, oke? Kegiatan saya selalu berhubungan sama dunia ngajar bahasa Inggris, edukasi bahasa Inggris, nulis, lagu, dan berbagi gagasan, ide-ide, sama ngomongin yang viral-viral juga ya. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mengejar mimpi ataupun lagi berjuang untuk survive dalam hidupnya, lagi bertahan dulu, aku doain ya biar kalian bisa melewati berbagai hal yang sulit. Karena hidup itu kan survive ya, bertahan hidup dulu, bisa memenuhi life needs, kebutuhan hidupnya, life needs namanya. Berjuang terus nanti habis survive, bisa survive, udah stabil survive-nya, naik ke lifestyle. Jadi gaya hidup naik ke lebih signifikan dari survive. Bisa berlimpah, bahkan bisa berbagi ke banyak orang. Nanti yang tertinggi adalah hidupnya udah advance, sudah maju banget. Nah, itu udah bisa, misalkan teman-teman punya usaha, karyawannya udah banyak, udah mikirin banyak orang lagi. Dan ingat itu semua tahapan itu ada tantangannya gitu. Jadi ada liurna, ada pusing berat gitu. Jadi survive mikirin diri sendiri, mikirin bertahan hidup, bayar listrik, makan, gimana caranya itu juga susah. Maksudnya berjuang juga. Nah, yang kedua, untuk hidup penuh dengan potensi kita, lebih maju dari yang tadi, juga banyak tantangan, apalagi yang ketiga. Jadi tidak ada yang tanpa resiko dan konsekuensi. Selalu aya weda lagi hidupnya. Makanya kalau diam kita bermasalah, bergerak juga nanti kita juga dapat masalah juga. Nah, lebih baik kita terus bergerak dan terus menyelesaikan banyak masalah biar kita otot pengalamannya terus bertambah ya. Yang paling penting ya teman-teman, menurut saya nih sebagai anak Jawa Barat, orang Sunda, lahir di Ayus Morning, Sukabumi, yang paling penting mahnya nyatong hilap ilmu agama, merenya etika, budaya, bahasa, jangan hilap, jangan lupa terus upgrade diri, terus belajar natural, jadi diri sendiri, kembangkan yang sudah teman-teman terkuasai, dikembangkan lagi terus. Nah, itu. Dan jangan pikirin kata orang gimana, enggak, so aja berteman aja yang banyak. Ingat kata Prabowo, presiden kita, dan diucapkan kembali oleh Pak Gubernur kita, Bapak Aing Deddy Mulyadi, bahwa yuk niatin untuk bantu banyak orang. Kalau nggak bisa bantu banyak orang, bantu sedikit orang. Kalau nggak bisa bantu sedikit orang, bantu satu orang. Nggak bisa bantu satu orang, jangan bikin susah orang. Nah, yang bagusnya teman-teman berkarya, bekerja. Nanti aku sharing di video selanjutnya bagaimana sih konsep bekerja sama berkarya. Selama ini kita tuh nggak dikasih tahu ya. Di zaman sekolah juga nggak pernah diajarin. Naon ari gawe teh, naon ari berkarya teh. Jadi digawe jeung berkarya beda. Bekerja dan berkarya tuh beda. Anu enak mah ya jalan dua nana. Ya. Bekerja dan berkarya dua-duanya menghasilkan sesuatu, yang mantap lah pokoknya. Makanya Deddy Mulyadi bisa ngasih duit ke warga, bere 5 juta, puluhan juta gitu. Karena apa? Dia dapat duit dari karya, bukan dari kerja gitu loh. Nah, itu kita baru tahu itu. Jadi bekerja, berkarya, dua-duanya harus bisa menghasilkan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Hatur nuhun, thank you. Salam sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.